Alhamdulillah Jumat berkah 7 kabar gembira Persib hari ini. Robert Rene Alberts is back kah? Bukan gantikan Bojan Hodak tapi malah dapatkan posisi luar biasa ini. Apakah itu? Bobotoh Auto berpesta pora lagi di jalanan merayakan ini. Simak baik-baik. Yes, bikin hati Bobotoh sangat lega. Begini keputusan terbaru Wak Haji Umuh dan Glenn Sugita soal masa depan Persib dan peresmian pemain baru. Lo apakah gerangan? Akankan pemain baru diumumkan dalam waktu dekat? Begini penjelasan selengkapnya. Persija Auto nangis melihat ini. Lagi-lagi pecahkan rekor rahasia Persib, David Da Silva buat sejarah baru di skuad Maung Bandung. Fakta ini bakalan buat Bobotoh tercengang. Nyaris mustahil dilewatin siapapun. Ini penjelasan detailnya. Mantap, Persebaya akan rayakan ulang tahun akhir Juni nanti. Adakan anniversary game lawan Persib kah? PSSI dan PT LIB bantu Persib di ajang Liga Champions Asia sampai nekat berkorban hal ini. Bantu Persib juga juara 2 kali berturut-turut kah? Ini berita selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah Jumat berkah 7 kabar gembira Persib hari ini. Robert Rene Alberts is back kah? Bukan gantikan Bojan Hodak tapi malah dapatkan posisi luar biasa ini. Apakah itu? Bobotoh Auto berpesta pora lagi di jalanan merayakan ini. Simak baik-baik. Rumor menarik beredar di kalangan pecinta sepak bola, terutama di media sosial. Kabar yang menghebohkan ini diunggah oleh akun Transfermarkt Indonesia beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwa Persib mungkin akan merekrut Robert Rene Alberts sebagai direktur teknik klub. Kira-kira, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Persib memang akan menjadi wakil Indonesia dalam ajang bergengsi AFC Champions League 2 musim 2024-2025 yang dimulai pada Juli 2024. Kabar mengenai kemungkinan kembalinya Rene Alberts semakin santer terdengar. Berkompetisi di level Asia mengharuskan klub untuk memiliki seorang direktur teknik dan nama mantan pelatih mencuat sebagai salah satu kandidat, tulis akun Transfermarkt Indonesia pada Rabu 5 Juni 2024. Rene Alberts, yang merupakan pelatih asal Belanda, pernah menukangi Maung Bandung selama 3 musim sejak 2019. Benar atau tidaknya rumor ini, yang jelas Persib akan segera memulai petualangan mereka di kancah Asia pada Juli hingga Agustus mendatang. Manajemen Persib sendiri telah menyatakan dalam keterangan pers pada 16 Mei 2024 bahwa Persib telah memenuhi syarat untuk tampil di AFC Champions League 2. Apakah menurut Anda Robert Rene Alberts adalah sosok yang tepat untuk kembali ke Persib sebagai direktur teknik? Apakah ini langkah yang akan memperkuat Persib dalam kompetisi Asia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, bikin hati Bobotoh sangat lega. Begini keputusan terbaru Wak Haji Umuh dan Glenn Sugita soal masa depan Persib dan peresmian pemain baru. Lo apakah gerangan? Akankan pemain baru diumumkan dalam waktu dekat? Begini penjelasan selengkapnya. Persija Auto nangis melihat ini. Telah meraih gelar juara Liga 1 2023-2024, Persib Bandung kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi musim depan. Langkah cepat tentu harus diambil, mengingat tim-tim lain yang tidak lolos ke babak Championship Series sudah lebih dulu melakukan perburuan pemain untuk musim depan. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Umuh Muchtar, memastikan akan ada perubahan dalam skuad Maung Bandung untuk musim depan. Umuh mengaku telah melakukan pembicaraan terkait komposisi pemain dengan pelatih Bojan Hodak dan pemilik klub, Pak Glenn. Meskipun belum bisa mengungkapkan secara detail, Umuh menjelaskan bahwa perubahan ini akan dilakukan sesuai dengan keinginan pelatih. Pak Glenn sudah bicara, Bojan sudah bicara. Tapi saya tidak bisa ungkapkan siapa-siapanya. Saya sudah tanya siapa saja, pemain, ke Bojan, dan bagaimana keinginan Bojan. Karena kita tidak bisa intervensi apapun pada pelatih. Pak Glenn juga memberikan sepenuhnya pada pelatih, kata Umuh Muchtar. Umuh,
yang kini berusia 76 tahun, juga belum bisa memberikan gambaran berapa pemain baru yang akan didatangkan atau siapa saja yang akan dicoret. Namun, ia memastikan bahwa perubahan ini tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Apalagi, Liga 1 musim ini baru saja berakhir dan para pemain masih menikmati masa libur. Pasti ada perubahan. Tapi kan kita tidak perlu bicara sekarang, nantilah, masih ada waktunya. Tutup umum. Liga 1 musim depan rencananya akan mulai digelar pada 2 Agustus 2024 mendatang. Admin prediksi Witan Sulaiman bisa gabung Persib ya guys. Bagaimana menurut Anda, siapa saja pemain yang sebaiknya didatangkan atau dilepas oleh Persib? Apakah perubahan ini akan membawa Persib semakin berjaya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Lagi-lagi pecahkan rekor rahasia Persib, David da Silva buat sejarah baru di skuad Maung Bandung. Fakta ini bakalan buat bobotoh tercengang. Nyaris mustahil dilewatin siapapun. Ini penjelasan detailnya. David da Silva tidak hanya berhasil menyandang gelar pencetak gol terbanyak Liga 1 2023-2024 dengan torehan 30 gol, tetapi juga mencatatkan dirinya sebagai pemain Persib Bandung dengan menit bermain terlama. Striker asal Brasil ini tampil impresif selama 2.170 menit dalam 34 pertandingan yang dilakoninya musim ini, berdasarkan data dari laman resmi Persib. Persib Bandung sendiri memainkan total 38 pertandingan sepanjang musim ini. Di posisi kedua setelah David da Silva dalam hal menit bermain adalah Ciro Alves, yang bermain selama 2.831 menit dalam 35 penampilannya. Ciro Alves juga tidak kalah cemerlang, menjadi pencetak gol terbanyak kedua dengan 16 gol, serta menyumbangkan 12 assist. Selain kedua pemain Brasil ini, pemain Persib lainnya yang mencatatkan menit bermain terlama adalah Nick Kuipers dengan 2.819 menit dari 32 pertandingan. Diikuti oleh Alberto Rodriguez dengan 2.816 menit dari 33 pertandingan dan Mark Anthony Klok dengan 2.792 menit dari 34 pertandingan. Performa gemilang David da Silva dan kontribusi signifikan dari pemain lainnya jelas menjadi faktor kunci dalam kesuksesan Persib Bandung musim ini. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian David da Silva dan kontribusi para pemain lainnya? Siapa yang menurut Anda paling berpengaruh dalam keberhasilan Persib? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mantap! Persebaya akan rayakan ulang tahun akhir Juni nanti. Adakan anniversary game lawan Persib kah? Ini penjelasan detailnya. Tonton video sampai selesai. Persebaya Surabaya tengah mempersiapkan serangkaian acara meriah untuk merayakan hari jadinya yang ke-97 pada 18 Juni 2024. Dilansir dari laman resmi Liga Indonesia Baru, perayaan ini akan dimulai dengan berziarah ke makam pendiri Persebaya, M. Pamoedji. Persebaya pertama kali didirikan pada 18 Juni 1927 dengan nama Surabaya Indonesia Football Bond (SIVB). Dalam perayaan tahun ini, Direktur Operasional Persebaya, Kandra Wahyudi, telah menyusun berbagai acara yang menarik, termasuk acara bertajuk Anniversary Game yang selalu dinantikan oleh bonek dan bonita, para pendukung setia Persebaya. Seperti diketahui, tahun-tahun sebelumnya selalu ada pemasangan spanduk yang masif di kota. Kami coba kolaborasikan itu dengan bonek juga pemerintah kota, supaya nanti ada event yang lebih rapi untuk teman-teman bonek, ungkap Kandra. Untuk pertandingan peringatan, Persebaya sedang berkomunikasi dengan beberapa klub. Kandra menyebut bahwa mereka berharap bisa menemukan lawan yang setara, mungkin dari tim-tim satu provinsi, untuk menguji kemampuan tim. Namun, tidak menutup kemungkinan Persib Bandung bisa menjadi lawan dalam perayaan ini. Rangkaian acara ini tentunya akan menjadi momen istimewa bagi seluruh warga Surabaya dan pendukung Persebaya. Bagaimana pendapat Anda tentang persiapan ulang tahun Persebaya kali ini? Siapa lawan yang menurut Anda paling cocok untuk anniversary game nanti? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. PSSI dan PT LIB bantu Persib di ajang Liga Champions Asia sampai nekat berkorban hal ini. Bantu Persib juga juara 2 kali berturut-turut kah?
Ini berita selengkapnya. PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah mengumumkan perubahan signifikan terkait kuota pemain asing di Liga 1 untuk musim 2024-2025. Jumlah pemain asing yang diperbolehkan akan ditingkatkan dari 6 menjadi 8 pemain. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menjelaskan bahwa kompetisi Liga 1 akan dimulai pada 2 Agustus 2024 dan berakhir pada Mei 2025. Kami berharap semua kontestan Liga 1 musim depan bisa melakukan persiapan dari sekarang, ujar Ferry, dikutip dari laman resmi LIB. Adapun skema baru untuk kuota pemain asing adalah 6 pemain bebas dari zona atau konfederasi manapun dan 2 pemain asing dari Asia. Namun, meskipun kuota ditambah menjadi 8 pemain, PT LIB tetap memberikan batasan dalam hal penurunan pemain di lapangan. Dalam pertandingan, tim hanya bisa menurunkan maksimal 6 pemain asing sebagai starter, yang terdiri dari 5 pemain asing bebas dari negara manapun dan 1 pemain asing dari Asia, jelas Ferry. Artinya, 2 pemain asing harus duduk di bangku cadangan dan hanya bisa masuk menggantikan pemain asing lain yang sedang bermain. Selain itu, Ferry juga mengungkapkan kebijakan baru yang mengharuskan setiap klub memainkan minimal 1 pemain kategori U23 sebagai starter. Pemain U23 ini wajib bermain selama 45 menit dari awal babak pertama. Kebijakan menurunkan pemain U23 ini demi kepentingan yang lebih luas, terutama untuk mempertimbangkan kebutuhan timnas U23, tambah Ferry. Bagaimana pendapat Anda mengenai penambahan kuota pemain asing ini? Apakah langkah ini akan meningkatkan kualitas kompetisi Liga 1? Dan bagaimana pandangan Anda tentang kebijakan wajib pemain U23? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bikin auto kejang melihatnya blunder fatal Hernando Ari. Netizen desak PSSI cepat selesaikan kasus Maarten Paes. Blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi dalam laga Timnas Indonesia melawan Irak membuat netizen geram dan mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Maarten Paes. Hernando menjadi sorotan usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis (6 Juni 2024. Blunder yang terjadi pada menit ke-88 itu menyebabkan timnas Indonesia tertinggal 0-2 setelah Ali Jasim dengan mudah memanfaatkan kesalahan Hernando. Awalnya, kiper Persebaya Surabaya tersebut menerima umpan rekannya dengan baik, tetapi karena terlalu lama menguasai bola dan kurang tenang, bola berhasil direbut lawan. Netizen kecewa dengan kesalahan tersebut karena harapan untuk menyamakan kedudukan menjadi sirna. Akibatnya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2. Kesalahan Hernando membuat netizen mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan proses Maarten Paes, berharap kiper FC Dallas ini dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia. Tancap gas. Calvin Verdonk siap tempur. Lihat bagaimana timnas Indonesia hadapi Filipina di SUGBK. Calvin Verdonk semakin memperkuat deretan pemain Eropa yang siap diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdonk telah dikonfirmasi akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga tersebut. Skuad Garuda akan menjamu Filipina pada pertandingan terakhir Grup F yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (11 Juni 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Verdonk telah menyelesaikan seluruh proses naturalisasi. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Calvin Verdonk untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir seperti dikutip dari situs resmi PSSI. Terlebih untuk menghadapi pertandingan penting dalam langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saya mengapresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA yang secara langsung mendukung kemajuan sepak bola kita, tambahnya.
Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, saya pastikan Verdonk sudah siap bertanding saat melawan Filipina. Dengan bergabungnya Verdonk, skuad timnas Indonesia kini diisi oleh 10 pemain yang bermain di Eropa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyambut positif kehadiran bek NEC Nijmegen tersebut dan memiliki opsi untuk menurunkan formasi penuh pemain Eropa dalam laga melawan Filipina.